Hello guys, kembali lagi kita membahas fakta mitos tentang Echidna. Di zaman ketika langit dan bumi belum sepenuhnya terpisah dari bayang-bayang kekacauan, ketika para dewa masih memperebutkan kekuasaan atas semesta, lahirlah makhluk yang akan dikenang sepanjang zaman. Echidna, sang ibu dari segala monster. Ia bukan dewi, ia bukan pula manusia. Dari pinggang ke atas, ia berwujud wanita dengan wajah memesona dan mata setajam malam tanpa bulan. Rambutnya terurai panjang seperti tirai kegelapan. Namun dari pinggang ke bawah, tubuhnya berubah menjadi ular raksasa, bersisik dan berkilau kehijauan. Keindahan dan kengerian berpadu dalam satu wujud. Ada banyak kisah tentang siapa orang tua Echidna. Sebagian legenda menyebut ia anak dari Gaia, sang bumi purba, dan Tartarus, jurang terdalam kegelapan. Kisah lain mengatakan ia lahir dari Forchis dan Ceto, makhluk laut kuno yang menguasai kedalaman samudra. Namun satu hal yang pasti, Echidna tidak dilahirkan untuk hidup di dunia terang para dewa Olympus. Ia tinggal di gua gelap, jauh dari pandangan manusia dan dewa, di tempat yang bahkan sinar matahari pun enggan menyentuh. Di sanalah ia menunggu. Di dalam gua sunyi itu, Echidna tidak sendiri. Ia bertemu dengan makhluk yang sepadan dalam kekuatan dan kebuasannya. Typhon, raksasa mengerikan yang memiliki 100 kepala naga dan suara yang dapat mengguncang langit. Typhon adalah ancaman terbesar bagi para dewa Olympus. Bahkan Zeus, penguasa langit, pernah dibuat gemetar oleh kekuatannya. Namun bagi Echidna, Typhon bukan sekadar monster. Ia adalah pasangan. Dari persatuan keduanya lahirlah makhluk-makhluk yang kelak menjadi legenda ketakutan di dunia manusia. Echidna melahirkan banyak makhluk yang namanya masih disebut hingga kini. Pertama, Cerberus, anjing berkepala 3 penjaga gerbang dunia bawah. Dengan taring tajam dan mata menyala, ia memastikan tak ada jiwa yang lolos dari alam kematian. Lalu ada Hydra, ular raksasa berkepala banyak. Setiap kali satu kepalanya dipotong, 2 kepala baru tumbuh menggantikannya. Kemudian Chimera, makhluk dengan tubuh singa, kepala kambing di punggungnya, dan ekor ular yang menyemburkan api. Dan juga Sphinx, penjaga teka-teki yang menghukum siapapun yang gagal menjawab pertanyaannya. Setiap anaknya membawa kengerian. Setiap napas mereka adalah ancaman bagi manusia dan pahlawan. Namun bagi Echidna, mereka hanyalah anak-anaknya. Para dewa Olympus tidak tinggal diam. Zeus, yang pernah hampir dikalahkan Typhon, tidak akan membiarkan keturunan kegelapan merajalela selamanya. Typhon akhirnya dikalahkan oleh Zeus dan dipenjara di bawah gunung Etna. Namun Echidna tidak dibunuh. Mengapa? Sebagian mitos mengatakan Zeus membiarkannya hidup sebagai ujian bagi para pahlawan. Monster-monster keturunannya akan menjadi rintangan, cobaan yang membentuk legenda baru. Dan memang benar. Anak-anak Echidna satu persatu berhadapan dengan para pahlawan besar. Hydra dikalahkan oleh Heracles dalam salah satu dari 12 tugasnya. Namun bahkan dalam kematian, darah Hydra tetap beracun dan mematikan. Chimera dibunuh oleh Bellerophon yang menunggangi Pegasus dan menyerangnya dari udara. Sphinx dihancurkan oleh kecerdikan Oedipus yang berhasil menjawab teka-tekinya. Namun setiap kali satu anak gugur, legenda mereka semakin abadi. Dan di dalam gua gelapnya Echidna tetap hidup. Bayangkan kesepian Echidna. Ia bukan pejuang seperti Typhon. Ia bukan pahlawan seperti Heracles. Ia adalah ibu. Ia melahirkan makhluk-makhluk yang diburu dan dibunuh demi kejayaan manusia. Setiap kematian adalah yang tak terlihat. Namun ia tidak menangis. Ia menunggu. Karena selama rasa takut masih hidup di hati manusia, selama malam masih terasa panjang dan gelap, nama Echidna tidak akan pernah benar-benar hilang. Dalam mitologi Yunani, Echidna melambangkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar monster. Ia adalah simbol dari ketakutan purba, hal-hal yang tidak bisa sepenuhnya dimusnahkan. Kita mungkin membunuh Hydra, kita mungkin mengalahkan Chimera, kita mungkin menjawab teka-teki Sphinx, namun selalu ada kegelapan yang melahirkan ketakutan baru. Dan disitulah Echidna hidup, dalam bayangan, dalam cerita, dalam legenda. Berbeda dengan banyak monster lain, Echidna tidak memiliki akhir yang pasti dalam mitos. Tidak ada kisah jelas tentang kematiannya. Ia tetap ada, abadi, setengah wanita, setengah ular, indah dan mengerikan, lembut sebagai ibu, mematikan sebagai legenda. Dan mungkin di suatu tempat di antara cahaya dan bayangan, Echidna masih bersembunyi, menunggu dunia kembali melupakan bahwa ketakutan tidak pernah benar-benar mati. Gunung Etna masih bergetar. Di bawahnya, tubuh raksasa Typhon terpenjara, tindih batu dan petir dari tangan Zeus. Setiap letusan gunung, setiap gempa kecil adalah napas marah Typhon yang tak pernah benar-benar padam. Dan jauh dari sana, di dalam gua yang tak tersentuh cahaya, Echidna merasakan semuanya.
Ia merasakan kematian anak-anaknya. Ia merasakan dunia berubah. Namun yang paling ia rasakan adalah kesunyian. Ketika Herakles membunuh Hydra, dunia bersorak. Ketika Chimera tumbang, manusia merasa aman. Ketika Sphinx jatuh, kota kembali bernapas lega. Tapi tidak ada yang memikirkan sang ibu. Di dalam guanya, Echidna melingkarkan tubuh ularnya di antara batu-batu dingin. Sisiknya yang dulu berkilau kini redup. Matanya yang dulu menyala kini menyimpan sesuatu yang lebih berbahaya dari amarah. Kesabaran. Ia bukan makhluk yang gegabah. Ia telah hidup lebih lama dari banyak dewa muda Olympus. Ia tahu satu hal yang para dewa sering lupakan. Segala sesuatu yang hidup, dari jurang yang bahkan cahaya ilahi tak mampu menembusnya, terdengar bisikan dari Tartarus. Putriku,